Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mada dengan NIM 122-40152 dari kelas 12 7C01 Universitas Nusa Mandiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model keamanan jaringan wireless. Yang pertama ada WEP. WEP atau Word Equivalent Privacy adalah sebuah protokol keamanan yang dirancang untuk menyediakan tingkat keamanan yang setara dengan jaringan kabel atau WAN. WEP digunakan pada jaringan Wi-Fi untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui jaringan nirkabel dari akses yang tidak sah. Untuk fitur utama WEP yaitu menggunakan kunci enkripsi statis untuk mengenkripsi data yang dikirim melalui jaringan nirkabel, sehingga data tersebut tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian WEP menggunakan kunci enkripsi yang bersifat statis, yang berarti kunci tersebut harus dikonfigurasi secara manual pada perangkat router atau klien. Yang ketiga yaitu mendukung autentikasi terbatas, biasanya menggunakan metode autentikasi berbasis kunci bersama atau shared key authentication. WEP sendiri memiliki kekurangan antara lain mudah diretas. Hacker dapat dengan mudah memecah kunci enkripsi menggunakan alat seperti Aircrack NG. Kemudian memungkinkan hacker untuk menganalisis melalui lintas jaringan dan menemukan kunci enkripsi karena WEP menggunakan IV atau initialization factor yang relatif pendek. Selanjutnya ada WPA atau Wi-Fi Protected Access. Wi-Fi Protected Access ini sendiri adalah protokol keamanan jaringan yang dirancang untuk menggantikan WEP atau Word Equivalent Privacy dan memberikan perlindungan yang lebih kuat pada jaringan Wi-Fi. WPA diperkenalkan pada tahun 2003 oleh Wi-Fi Alliance sebagai solusi sementara sebelum hadirnya WPA 2 yang merupakan versi final dengan standar keamanan yang lebih tinggi. Untuk fitur utama WPA sendiri, yaitu WPA menggunakan Temporal Key Integrity Protocol untuk mengenkripsi data, menghasilkan kunci enkripsi yang berubah-ubah untuk setiap paket data. Kemudian WPA mendukung dua metode autentikasi, yaitu WPA personal dan WPA enterprise. Untuk kekurangan WPA sendiri yaitu meskipun WPA jauh lebih aman daripada WEP, protokol ini masih memiliki kelemahan khususnya terkait dengan penggunaan TKIP. Seiring waktu, ditemukan beberapa serangan yang bisa mengeksploitasi kelemahan TKIP, seperti serangan breakthroughs. Oleh karena itu, WPA dianggap sebagai solusi sementara sampai munculnya WPA 2. Yang selanjutnya adalah WPA 2. WPA 2 atau Wi-Fi Protected Access 2 adalah protokol keamanan jaringan nirkabel yang menggunakan versi yang lebih kuat dan aman dari WPA. WPA 2 ini diperkenalkan pada tahun 2004 dan menjadi standar keamanan untuk jaringan Wi-Fi dan diadopsi secara luas di berbagai perangkat dan infrastruktur nirkabel. Fitur utama WPA 2 yaitu menggunakan Advanced Encryption Standard atau AES untuk mengenkripsi data. AES adalah algoritma enkripsi yang lebih kuat dan aman dibandingkan dengan metode yang digunakan oleh WPA. WPA 2 memperbaiki kelemahan yang ada pada WPA dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap berbagai jenis serangan. Kemudian WPA 2 memiliki manajemen kunci yang lebih baik, sehingga kunci yang berubah secara dinamis mengurangi resiko kebocoran kunci. Untuk kekurangan WPA sendiri, meskipun WPA sangat aman, ada beberapa potensi kerentanan, terutama pada implementasi yang tidak tepat. Salah satu contoh kerentanan yang pernah ditemukan adalah serangan crack atau key reinstallation attack yang dapat mempengaruhi jaringan WPA 2. Namun, sebagian besar masalah ini dapat diatasi dengan pembaruan perangkat lunak atau firmware. Yang keempat ada hotspot login. Hotspot login adalah sistem autentikasi yang digunakan untuk mengamankan akses ke jaringan Wi-Fi publik. Ketika pengguna mencoba terhubung ke hotspot Wi-Fi, mereka biasanya akan diarahkan ke halaman login. Halaman login ini sering disebut dengan portal captive. Sebelum dapat mengakses internet, berikut adalah beberapa fitur dan cara kerja dari hotspot login. Jadi
Fiturnya yaitu menggunakan portal captive tadi yang meminta pengguna untuk memasukkan informasi seperti nama pengguna, email, dan sebagainya. Kemudian metode autentikasinya beragam, yaitu misalnya voucher, password, kemudian integrasi ke akun media sosial pengguna seperti Instagram dan Facebook. Kemudian hotspot login ini memungkinkan penyedia layanan untuk membatasi akses pengguna. Untuk kekurangan kekurangan hotspot login yaitu jika tidak dikonfigurasi dengan benar, data pengguna yang dimasukkan seperti kata sandi dapat terekspos, terutama jika tidak menggunakan koneksi HTTPS. Kemudian proses login yang rumit dapat mengganggu pengalaman pengguna. Hotspot publik dapat menjadi target serangan seperti man in the middle. Yang terakhir adalah keamanan MAC address filtering. MAC address filtering adalah metode keamanan jaringan yang digunakan untuk membatasi akses ke jaringan nirkabel berdasarkan alamat MAC atau Media Access Control. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan memiliki alamat MAC yang unik, dan MAC address filtering memungkinkan administrator jaringan untuk mengatur daftar perangkat yang diizinkan atau ditolak untuk terhubung ke jaringan. Fitur utamanya yaitu penyedia dapat membuat daftar hitam dan putih. Apa yang dimaksud daftar hitam dan putih ini? Daftar hitam adalah mengatur alamat MAC yang tidak dapat terhubung atau tidak terdaftar sebelumnya. Kalau yang daftar putih adalah memungkinkan alamat MAC yang sudah terdaftar dapat terhubung. Kemudian dapat membantu mencegah perangkat tidak sah atau berbahaya dari terhubung ke jaringan. Selanjutnya yaitu mengonfigurasi MAC address filtering biasanya cukup sederhana dan banyak router nirkabel memiliki opsi ini di dalam pengaturan mereka. Kekurangan dari MAC address filtering ini, penyerang dapat meniru alamat MAC perangkat yang sudah terdaftar untuk mendapatkan akses ke jaringan. Kemudian, pada jaringan dengan banyak perangkat, pengelola daftar MAC address dapat menjadi rumit dan memakan waktu, terutama jika perangkat tidak berubah. Kemudian tidak mengenkripsi data yang dikirimkan di jaringan, sehingga tidak memberikan perlindungan terhadap penyadapan data oleh pihak ketiga. Kesimpulannya adalah WPA dan WPA sudah dianggap tidak aman karena mudah diretas. Kemudian WPA2 adalah pilihan keamanan terbaik saat ini untuk jaringan nirkabel pribadi atau perusahaan. Kemudian hotspot login digunakan di jaringan publik, tetapi tidak memberikan enkripsi tingkat tinggi. MAC address filtering memberikan keamanan tambahan yang sangat dasar dan mudah dilewati jika digunakan sendiri tanpa enkripsi tambahan seperti WPA2. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.